Minggu yang lalu di Las Vegas, dunia tinju dikejutkan sama satu fakta pahit. Canelo Alvarez akhirnya harus ngerasain gimana rasanya kalah meyakinkan di tangan Terence Bud Crawford. Buat banyak orang, kekalahan itu jadi momen langka. Soalnya Canelo selama ini dikenal sebagai sosok yang gak gampang ditumbangkan, baik secara mental maupun fisik. Tapi seperti biasa teman-teman, begitu debu pertarungan reda, obrolan publik langsung geser. Apa yang bakal terjadi selanjutnya buat superstar asal Meksiko itu? When you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the petty. Sejarah udah nunjukin kalau kekalahan bukan berarti akhir buat Canelo. Dia pernah jatuh, tapi selalu bisa bangkit dengan lebih garang. Jadi meski Crawford semalam sukses jadi headline utama, bayangan comeback Canelo selalu bikin orang susah buat nggak kepo. Karena apapun bentuk kembalinya, itu pasti bakal jadi peristiwa gede. Nah, di tengah pembicaraan soal masa depan Canelo, ada satu nama yang mulai naik ke permukaan, Hamzah Sheeraz. Gini teman-teman, Crawford sekarang udah jadi penguasa kelas menengah super dengan gelar tak terbantahkan. Tapi, gosipnya dia bisa aja ninggalin gelar itu kalau memutuskan pindah divisi lagi. Kalau beneran kejadian, otomatis pintu bakal kebuka buat Canelo buat balik ngincer sabuk yang kosong. Dan di posisi teratas daftar penantang ada Sheeraz. Anak muda asal Inggris, masih 26 tahun, rekor bersih tanpa noda, dan udah nunjukin kualitasnya pas ngalahin Edgar Berlanga, yang notabene pernah jadi lawannya Canelo juga di ronde kelima pada bulan Juli lalu. Kemenangan itu bukan cuma bikin dia makin legit, tapi juga bikin Turki Al-Sheikh, sosok penting di balik banyak mega fight, ngomong kalau Sheeraz pantas banget suatu hari jumpa Canelo, mungkin sekitar tahun 2026. Tapi kalau situasi gelar kosong beneran kejadian, kenapa harus nunggu lama? Kenapa nggak dimulai dari Februari, sesuai timeline kontrak Canelo yang masih nyisain 2 fight lagi di tahun depan? Sheeraz sebenarnya udah lama pasang target ke Canelo. Buat dia, ngalahin ikon sekelas Alvarez jelas bakal jadi jackpot karir. Tapi dia juga sadar diri. Menurut pandangannya, Februari mungkin terlalu cepat buat Canelo balik naik ring. Dia ngerasa setelah kalah sebesar itu, butuh waktu lebih panjang buat pemulihan fisik dan mental. I could still fight Canelo. I still could fight him. I don't know if he'd fight as soon as February though. Not that it's that soon, but I think coming off a loss, it might be a bit soon. Yeah. But I just like a shot at the titles, to be honest with you, bro. Yeah. No matter who's got him, like Crawford's got him at the minute. If he stays at the weight, then I'll fight him. But if he vacates, then I'm mandatory for the WBC. So we'll see what happens with that. But yeah, I just want to crack up my titles. Buat Sheeraz, tujuan utamanya simple, yaitu mengejar sabuk dunia. Entah sabuk itu masih di tangan Crawford atau udah dilepas, yang penting dia pengen jadi juara. Jadi walau Canelo tetap jadi incaran paling seksi, Sheeraz nggak menutup pintu kalau harus langsung berurusan sama Crawford. Fakta kalau Crawford udah menguasai kelas menengah super bikin Sheeraz nggak bisa menghindar dari nama besar itu. Allegiant Stadium jadi saksi gimana Crawford nunjukin dominasi luar biasa, dan Sheeraz tahu kalau mau nunjukin dirinya bener-bener level elit, cepat atau lambat dia harus siap buat ngadepin TC. Dan lo tahu siapa yang langsung ngasih sinyal dukungan? Frank Warren. Promotor kawakan ini menilai Sheeraz justru bisa jadi kuda hitam yang berbahaya buat Crawford. Menurut Warren, anak muda ini masih segar, susah buat ditaklukkan, dan meski pasti masuk ring sebagai underdog, peluangnya nggak bisa diremehin. Warren juga bilang kalau orang harus ngelihat lagi performa Sheeraz pas terakhir kali bertarung. Cara dia menghabisi Berlanga nunjukin daya pukul yang bisa jadi masalah serius bahkan buat petarung sekelas Crawford. Kalau performanya konsisten kayak gitu, duel lawan Sheeraz bisa jadi lebih tricky daripada yang diperkirakan banyak orang. I think it's a tough fight. I think it's a tough fight, but I think it's a good fight. The good thing about Hamza is that he's young. He's not a shot fighter. He'd go in as the underdog, but I'd give him a good shot. He can punch, and you see what he did in his last fight. If he fights like he did in his last fight, he'd give him a tough time. It's a really, really good fight.
It's a really good fight. I think if Canelo carries on, I'd do that one in a heartbeat. Tapi balik lagi ke nama besar yang jadi pusat obrolan, Canelo Alvarez. Lo tahu sendiri kan teman-teman, meski sekarang lagi jatuh, status dia di dunia tinju itu udah beda level. Dia bukan sekadar juara, dia adalah magnet bisnis, penarik massa, ikon global. Setiap kali Canelo naik ring, apapun lawannya, pertarungan itu otomatis jadi acara akbar. Buat Shiraz, bisa duel lawan Canelo berarti kesempatan emas buat loncatin namanya ke papan atas dunia. Kalau dia bisa ngalahin petarung sekelas Alvarez, apalagi setelah kekalahan terakhir Canelo bikin banyak orang mempertanyakan masa depannya, itu bakal jadi momen pendefinisian karier. Tapi masalahnya teman-teman, Canelo bukan tipe petarung yang gampang diplot begitu aja. Dia selalu punya agenda sendiri, punya strategi, dan biasanya pilih lawan yang gak cuma menarik secara kompetitif, tapi juga secara komersial. Shiraz jelas ngerti kalau melawan Canelo berarti main di arena yang penuh tekanan. Lo bisa bayangin, stadion penuh, semua mata dunia nonton, dan ekspektasi gede kalau dia bisa jadi masalah terbesar berikutnya. Tapi dari sisi risiko, taruhannya juga brutal. Canelo masih punya pengalaman, ketenangan, dan IQ tinju yang jarang banget bisa disaingin. Satu kesalahan kecil aja bisa bikin Shiraz babak belur. Tapi kalau dia bisa bertahan atau bahkan bikin kejutan, karirnya bakal langsung melesat ke orbit lain. Dari seorang kontender muda, langsung jadi superstar baru dunia tinju. Sekarang pertanyaannya, kenapa Februari penting banget? Jawabannya karena kontrak Canelo masih punya 2 fight buat tahun depan, dan salah satunya memang dijadwalkan awal tahun. Kalau Crawford mutusin cabut dari divisi ini, Februari bisa jadi kesempatan emas buat bikin perebutan sabuk kosong. Itu artinya, bukan cuma Canelo yang punya motivasi buat balik, Shiraz juga punya alasan kuat buat dorong pertarungan ini secepat mungkin. Tapi Shiraz realistis, dia sadar kalau Canelo mungkin butuh waktu. Kalau bukan Februari, bisa jadi di pertarungan kedua tahun depan. Di sisi lain teman-teman, Presiden WBC Mauricio Sulaiman udah ngasih sinyal dukungan kalau Canelo beneran mau berburu sabuk kelimanya lawan Badou Jack. Menurut Sulaiman, duel di divisi 200 pon ini bisa jadi salah satu pertarungan paling bersejarah kalau semua pihak bisa sepakat. Masalahnya, ada ganjalan di soal bobot. Jack kemungkinan harus kasih kelonggaran buat Canelo. Katanya, batas 200 pon harus dipotong minimal 5 pon biar Alvarez bisa masuk. Lo tau sendiri teman-teman, Canelo emang keras kepala soal negosiasi, jadi angka timbangan ini bisa jadi kunci deal. Kalau dipikir-pikir, langkah ini timingnya pas banget. Setelah ngerajai kelas menengah super selama bertahun-tahun, balik ke 168 jelas udah nggak ada tantangan buat Canelo. Lawan udah disapu bersih, sabuk juga pernah dia kuasai semua. Jadi wajar kalau sekarang dia ngincer sesuatu yang lebih gede secara harfiah dan sejarah. Petualangan ke kelas penjelajah bakal jadi tonggak baru di warisan karirnya. Usia dia sekarang udah 35 tahun, jadi tiap langkah ke depan harus punya nilai sejarah. Naik ring lawan Jack dengan sabuk di meja taruhannya jelas bakal jadi babak epik buat nambahin daftar pencapaian gila Canelo. Jadi teman-teman, meski minggu lalu dia tumbang, fokus dunia tinju tetap aja balik ke satu hal. Langkah berikutnya Canelo. Apakah beneran kita bakal lihat dia angkat sabuk di kelas penjelajah melawan Jack? Atau malah lawan kontender lain seperti Khamzat Shiraz? Meski usianya sudah 35 tahun, namun Alvarez masih punya 2 kontrak pertarungan dengan Yang Mulia Al-Sheikh. Dia masih bisa ngejar sejarah, karena belum ada tanda-tanda dia bakal berhenti dalam waktu dekat. Pergi ke warung, membeli beras, tumpah sedikit, dibuang sayang. Penantang baru namanya Khamzat Shiraz. Canelo tumbang, karir langsung melayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.